Alamin. Kita sampai pada pertemuan kali ini. Mari kita beri kesempatan mahasiswa kita, teman kita untuk mempresentasikan materi mata kuliah pengantar manajemen prodi manajemen pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo. Topik kita pada pagi hari ini yakni dasar dan sejarah ilmu manajemen. Mari kita perdalam melalui ruang diskusi dan berbagai macam pertanyaan. Kita berikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri sebagai pemateri Muhammad Wahyan Anda Prianto dan rekan saya Diana Putri Anggun sebagai pencari referensi. Baik, pada kali ini kami akan membahas tentang ilmu manajemen mulai dari dasar-dasarnya dan juga teori-teorinya dan apa saja ilmu manajemen itu. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang apa itu ilmu manajemen. Ilmu manajemen secara bahasa berarti mengatur, sedangkan secara istilah yaitu bagaimana cara kita untuk perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Secara garis besar, manajemen itu bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkelompok. Salah satu contohnya untuk kehidupan seorangan atau pribadi yaitu tentang manajemen waktu, kapan ia mulai bangun tidur, apa yang akan ia lakukan setelah bangun tidur, dan seterusnya hingga tidur lagi. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang ilmu manajemen. Yang pertama yaitu pengertian ilmu manajemen. Ilmu yang mempelajari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi di setiap organisasi itu memiliki tujuannya masing-masing, setiap organisasi maupun perusahaan, baik itu secara luas maupun secara skala kecil. Dan untuk mencapai yang diinginkan atau mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan adanya perencanaan untuk mengatur apa saja yang akan dilakukan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu tentang mulai dari struktur pengorganisasian dan juga tentang pembagian bagian-bagian tugas. Dan yang kedua yaitu tentang pengarahan, yang dimana hal ini biasanya akan dipimpin langsung oleh seorang pemimpin yang biasa disebut dengan manajer. Dan yang ketiga dan yang keempat yaitu pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Cara yang keempat ini yang dimaksudkan adalah bagaimana cara kita mengendalikan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang memiliki tujuan yang searah, yaitu untuk mencapai apa yang diinginkan sebuah organisasi tersebut. Dan yang kedua yaitu dasar ilmu manajemen. Dasar ilmu manajemen adalah seperangkat konsep, prinsip, dan teori yang membentuk landasan bagi pengelolaan efektif dan efisien dari sumber daya dalam organisasi. Yang dimaksud dengan seperangkat konsep, prinsip, dan teori yaitu sebuah konsep atau rangkuman yang memiliki konsep tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu juga. Dan kedua yaitu prinsip, yang dimana dalam suatu organisasi harus mempunyai satu prinsip yang sama agar bisa berjalan dengan baik. Dan juga yang ketiga yaitu tentang teori. Teori sendiri bisa terdiri dari banyak hal, dalam artian bisa saja suatu organisasi memiliki banyak teori dengan tujuan yang sama. Dan yang ketiga yaitu tentang sejarah ilmu manajemen. Sejarah ilmu manajemen telah mengalami evolusi dari pendekatan ilmiah hingga konsep modern seperti manajemen berkelanjutan dan inovasi. Jadi ilmu manajemen itu ikut berkembang menurut zaman ditemukannya.
mulai dari awal-awal dulu hingga sekarang ilmu manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ilmu manajemen menurut para ilmuwan. Yang pertama yaitu George Robert Terry yang dimana beliau berkata, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan. Dan yang kedua yaitu menurut Henry Fayol, manajemen ialah suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas untuk mengelola organisasi dan mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam perencanaan organisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan yang terakhir yaitu menurut Frederick Taylor, ilmu manajemen adalah tentang mengaplikasikan metode ilmiah untuk meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, termasuk proses produksi dan manajemen tenaga kerja. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang konsep ilmu manajemen yang terbagi menjadi 4 poin penting, yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen ya terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu perencanaan, yaitu suatu proses penetapan tujuan, perumusan strategi, dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu pengaturan struktur organisasi, pembagian tugas, dan alokasi sumber daya. Yang berikutnya yaitu tentang pengarahan, yaitu memberikan arahan kepada individu dan tim untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian, yaitu tentang pemantauan kinerja dan pengambilan tindakan korektif untuk memastikan pencapaian tujuan. Dan konsep ilmu manajemen yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen juga dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan komando, yang dimana setiap karyawan hanya harus menerima perintah dari satu atasan langsung. Dan yang kedua yaitu prinsip kesatuan perintah, yaitu adanya otoritas tunggal yang mengawasi setiap tindakan dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu prinsip stabilitas personel, yaitu tentang menjaga kestabilitas dalam tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir yaitu prinsip subordinasi kepentingan pribadi, yaitu kepentingan pribadi harus diutamakan demi kesuksesan organisasi. Dan konsep ilmu manajemen yang ketiga yaitu tujuan ilmu manajemen. Tujuan ilmu manajemen juga dibagi menjadi beberapa poin utama. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dengan cara mengelola sumber daya dengan efisien untuk mencapai hasil terbaik. Dan yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas, yakni memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang efektif. Dan yang terakhir yaitu mencapai keberlanjutan, yaitu mengembangkan strategi dan praktik yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dan konsep yang terakhir yaitu pengaruh terhadap organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar ilmu manajemen menurut beberapa poin utamanya. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian manajer. Yang ketiga yaitu peran manajer. Yang keempat yaitu tingkatan manajemen yang terdiri dari tingkatan atas, tengah, dan bawah, proses manajemen. Yang terakhir yaitu siklus perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan perbaikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa dasar-dasar ilmu manajemen itu tentang fungsi-fungsi manajemen yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua itu tentang POAC tadi yang juga sudah kami jelaskan, yaitu mengenai struktur pekerjaan apa yang harus dikerjakan mulai dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga yaitu peran manajer, yang dimana peran manajer tersendiri sangat penting dalam sebuah hal untuk memanajemen suatu organisasi. Dan yang ketiga tingkat manajemen yang terdiri dari tingkat atas seperti pemimpin dan wakil pemimpin organisasi. Yang kedua itu menengah, yaitu yang biasanya diisi oleh orang-orang seperti bendahara, sekretaris, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tingkatan bawah, yaitu
adalah anggota-anggota biasa seperti anggota panitia biasa atau dalam sebuah perusahaan biasa, yang dalam perusahaan biasanya seperti karyawan-karyawan biasa saja. Dan yang ketiga yaitu proses manajemen. Dan yang keempat yaitu siklus perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan perbaikan yang bermaksud untuk membuat suatu hal yang diinginkan tersebut benar-benar tercapai dan bisa digapai dengan sebaik mungkin. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tentang konsep manajemen. Konsep manajemen terbagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu langkah pertama dalam manajemen. Perencanaan melibatkan sesuatu yang akan dilakukan ke depannya, mulai dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling terperinci. Dan yang kedua itu pengorganisasian, yang dimana dalam hal ilmu manajemen pengorganisasian jelas sangatlah penting karena di dalamnya terdapat struktur-struktur mulai dari pemimpin dan juga anggota-anggota lainnya. Dan yang ketiga yaitu pengarahan atau leading. Pengarahan ialah tentang bagaimana cara seorang manajer untuk mengarahkan bawahannya agar bisa tetap sejalan dengan perencanaan yang sudah direncanakan dari awal. Dan yang terakhir yaitu tentang pengendalian, yaitu tentang bagaimana seorang manajer mengendalikan anak buahnya agar bisa tetap menjalankan perencanaan tersebut dan tidak menyimpang yang bisa mengakibatkan gagalnya rencana-rencana dari awal tadi. Baik, dari semuanya penjelasan saya tadi dapat kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama, ilmu manajemen adalah studi tentang perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu sejarah ilmu manajemen telah mengalami evolusi dari pendekatan ilmiah hingga konsep modern. Dan yang terakhir yaitu ilmu manajemen terus berkembang seiring dengan perubahan zaman teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih penjelasan yang sudah diberikan oleh mahasiswa atas pengertian manajemen, dasar-dasar manajemen, dan sejarah manajemen. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh para mahasiswa tadi dapat memberikan sedikit pencerahan kita tentang ilmu manajemen. Terima kasih, saya Muhammad Atta Hanan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.